Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran robotika yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sensor Arduino yang bernama Hall Effect ya. Nah, apa sih sensor Hall Effect ini? Jadi untuk Hall Effect ini dia adalah sensor magnet ya, sensor magnet kalau bahasa kitanya itu. Jadi untuk sensor magnet ini fungsinya banyak sekali ya, fungsinya banyak sekali. Dan salah satu fungsi dari Hall Effect ini adalah sebagai penghitung jarak pada kendaraan contohnya ya. Nah, itu biasa ada di tiap-tiap kendaraan yang di zaman-zaman sekarang tuh itu menggunakan Hall Effect ya. Itu biasanya untuk kendaraan tahun 2015 ke atas ya, itu selalu menggunakan Hall Effect dalam mengukur jarak ya. Jadi kalau untuk kendaraan bermotor di masa lalu itu menggunakan kawat, kawatnya dia muter, dia terhubung ke rotor ban ya. Kalau pakai Hall Effect tidak, itu menggunakan kabel ya, sehingga ini tidak perlu ada perawatan ekstra kalau menggunakan Hall Effect ya. Nah, itu untuk fungsinya. Nah, kemudian untuk aplikasi secara langsung pada Hall Effect ini tentunya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, terutama dalam bidang security system ya. Itu biasanya untuk Hall Effect ini biasa digunakan di pintu contohnya. Jadi ketika ada yang membuka pintu secara paksa, maka nanti Hall Effect ini akan memberikan sinyal kepada controller, dan nanti dari controller akan diumpankan kepada alarm, sehingga nanti ketika ada yang buka paksa akan ada suara alarm. Nah, itu fungsi daripada aplikasi secara langsung daripada Hall Effect ini ya. Jadi Hall Effect ini dia sensor magnet. Jadi dia sensor. Jadi ketika dia didekatkan dengan magnet, maka sensornya akan berfungsi nantinya ya, akan bisa memberikan sinyal kepada controller. Jadi dia hanya peka terhadap magnet saja, tidak terhadap benda yang lain. Contohnya logam besi didekatkan dengan Hall Effect, dia tidak akan berpengaruh apapun ya. Dia hanya akan berpengaruh terhadap magnet. Ingat ya, namanya juga Hall Effect ya. Jadi itu awas, hati-hati ya. Jadi untuk sensor ini jangan sampai didekatkan dengan magnet ketika itu halnya tidak diperlukan ya. Jadi nanti jauhkan sensornya dengan magnet, kemudian hanya ada magnet pemicunya saja, sehingga nanti sensor akan bisa berfungsi dengan baik. Oke, untuk spesifikasinya sendiri ya, dia membutuhkan 2,3 sampai dengan 5,3 volt DC ya. Jadi ini lumayan kecil juga ya, lumayan kecil juga dayanya, cuman 2,3 sampai 5,3. Jadi ketika diberi 5 volt masih bisa ya, tetapi awas jangan lebih dari 5 volt, jangan kurang dari 2,3 volt. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri ya, untuk outputnya sendiri dia terdapat 2 buah output dalam satu sensor. Dia memiliki output analog dan juga output digital. Nah, untuk output analog dia dimulai dari 0 volt sampai dengan 5 volt keluarannya. Sedangkan untuk yang digital dia bersifat high dan juga low. Nah, kalau menurut Bapak, ini yang paling bagusnya itu adalah yang analog outnya, karena dia intervalnya cukup panjang, dimulai dari 0 sampai dengan 5 volt. Jadi nanti apabila ada magnet tetapi intensitas magnetnya sedikit, itu akan lebih dari 0 dan akan di bawah 5. Tetapi ketika magnetnya intensitasnya lumayan besar, dia akan di angka 5 volt. Jadi ini lumayan bagus dan lumayan bisa diandalkan ya untuk sensor Hall Effect ini. Nah, oke. Untuk PR ya, bagi nanti teman-teman di rumah, silahkan
bisa buat kira-kira ada ide apa nih untuk Hall effect ini, ya, untuk nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ketika diaplikasikan itu bisa mempermudah kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan hal yang lain tanpa perlu kita melaksanakan hal-hal yang tidak penting itu, ya, tentunya. Nah, silahkan itu PR-nya, ya, dibuat kira-kira mau membuat apa dengan menggunakan sensor Hall effect ini. Oke, itu dulu ya. Itu silahkan. Nah, kemudian tadi untuk tipe outputnya dia bisa analog, bisa juga digital. Tetapi Bapak lebih menyarankan untuk yang analog, ya. Karena kalau yang analog itu dia lebih fleksibel. Kalau digital dia cuman high dan low saja. Oke. Untuk pertemuan pada materi ini Bapak akhiri dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.